Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita untuk fikih terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita pelajari dalam bab nikah, dalam kitabun nikah yang diambil dari kitab Bulughul Maram. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari hadis Ummu Salamah radhiyallahu an tentang sunnah berapa malam giliran yang diberikan kepada istri yang baru dinikahi. Baru dinikahi atas istri yang sudah dinikahi sebelumnya. Artinya seorang laki-laki telah menikah terlebih dahulu, kemudian menikah lagi dengan istri dan wanita yang baru. Jika dia bikr atau gadis, maka jatah harinya 7 hari. Diberikan jatah untuk bermalam 7 hari, baru setelah itu dilakukan pembagian malam. Kemudian apabila dia janda, statusnya janda dalam artian dia pernah menikah, maka diberikan kesempatan untuk bermalamnya itu selama 3 hari. Ini didasarkan pada hadis Ummu Salamah yang sudah kita pelajari kemarin. Malam hari ini kita melanjutkan hadis yang kelima yang sudah kita baca secara singkat, namun belum kita bahas fikih dari hadis tersebut, yaitu tentang kebolehan untuk memberikan jatah pembagian hari, jatah bagian hari kepada madunya, gitu, kepada saudarinya yang lain. Hal ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu an Aisyata anna Saudata binta Zam'ah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah hiya ummul mu'minin. Tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah ba'da mauti Khadijah radhiyallahu anha. Wa kana dukhuluhu biha qabla dukhulihi ala Aisyah bil ittifaq. Wa hajarat ma'ahu wa tuwfiyat fi akhir khilafati Umar bin Al-Khattab. Saudah bintu Zam'ah adalah wanita yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah setelah wafatnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dan beliau masuk dukhuluhu biha, artinya bermalam bersama Saudah bintu Zam'ah setelah bermalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha bil ittifaq, secara ittifaq. Dan nanti akan kita sampaikan riwayatnya itu, bahwasanya beliau bersama dengan, artinya melakukan hubungan badan, yaitu melalui malam zafafnya atau malam pengantinnya itu dengan Saudah itu setelah Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau wahajarat ma'ahu, hijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tuwfiyat fi akhir khilafati Umar bin Al-Khattab, wafat di akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bahwasanya Saudah bintu Zam'ah wahabat yaumaha li Aisyah, memberikan bagian jatah harinya itu untuk Aisyah radhiyallahu anha.
Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyata yaumaha wa yauma saudata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bagian jatah hari bermalamnya untuk Aisyah itu 2 jatah, 2 hari. Yaitu di harinya Aisyah sendiri yang menjadi jatah bagian Ibunda Aisyah, dan hari yang menjadi jatah bagian bagi Saudah bintu Zam'ah, muttafaqun alaih. Al-hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, di dalam Sahih Muslim ada keterangan. Di dalam Sahih Muslim ada keterangan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari jalur Syarik ibn Abdullah An-Nakhai, dari Hisham ibn Urwah, dari ayahnya yaitu Urwah ibn Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini diriwayatkan di bagian akhir dari bab. Ini merupakan tradisi atau kebiasaan para ulama kalau menempatkan hadis itu di akhir bab. Hadis tersebut bukan untuk hujah. Bukan untuk hujah yang tersurat di dalam bab. Jadi bab itu nanti adalah hasil kesimpulan ahli hadis tersebut, kesimpulan fikih beliau terhadap hadis itu nanti ditulis di bab. Jadi kalau antum mau belajar fikih hadis, antum harus lihat nanti judul bab dan hadisnya. Kemudian antum renungkan, antum tadabburi apa sih hubungan hadis ini dengan judul bab. Nah, biasanya hadis-hadis yang menjadi hujah pokok itu diletakkan di awal-awal. Hadis-hadis yang diletakkan di akhir bab ini digunakan oleh ulama tersebut untuk istishhad. Istishhad ini mendukung, memberikan dukungan atau penguat bagi hadis-hadis yang sebelumnya. Nah, ini ada rahasia atau tradisi yang memang dilakukan oleh para ulama hadis, dalam hal ini Al-Imam Muslim, hingga para ulama yang meneliti bagaimana manhajnya Imam Muslim itu di dalam menghadirkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat kekuatan rijal atau kekuatan perawinya dari sudut pandang jarah wa ta'dilnya itu juga nanti diukur dari hadis-hadisnya itu diletakkan di mana. Syarik bin Abdullah An-Nakhai itu adalah seorang perawi yang para ulama berbeda pendapat apakah dia perawi yang kuat, thiqah, atau perawi yang lemah. Jadi ada 2 pendapat di kalangan para ulama jarah wa ta'dil. Terlepas dari perbedaan pendapat mereka itu, gitu kan. Pendapat yang saya pegang dan saya anggap rojih yang kuat berkenaan dengan Syarik bin Abdullah An-Nakhai, beliau bukan perawi yang lemah, tapi beliau perawi yang para ulama berbeda pendapat di dalam kekuatannya, kekuatan hadisnya ini, apakah dia thiqah. Kalau dia thiqah maka hadisnya itu sahih. Kalau dia dhaif maka hadisnya dhaif. Nah, Syarik bin Abdullah An-Nakhai berdasarkan keterangan dari Al-Imam Ibnu Hibban yang beliau sampaikan gitu kan di dalam kitab beliau Ad-Du'afa wal Matrukin. Syarik bin Abdullah ini ada 2 periode di masa hidupnya. Periode ketika beliau masih kuat hafalannya dan periode ketika beliau hafalannya itu mulai melemah. Periode pada saat beliau hafalannya itu masih kuat adalah periode ketika beliau menjadi qadhi atau hakim di kota Wasit namanya. Kota Wasit ini dikasih nama kota Wasit, artinya wasato, tengah. Karena kota ini memang terletak antara 2 kota besar peradaban Islam, Kufah dan Basrah. Tengah-tengahnya itu kota Wasit. Nah, Syarik bin Abdullah An-Nakhai pernah menjadi qadhi di situ. Pada saat beliau menjadi qadhi di kota Wasit, beliau juga mengajarkan hadis dan meriwayatkan hadis di kota itu. Pada saat itu masih kuat. Hafalannya masih kuat dan riwayat-riwayatnya masih mustaqim, lurus. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Hibban menyampaikan bahwasanya apa?
murid-muridnya Syarik bin Abdullah yang meriwayatkan hadisnya Syarik itu di kota Wasit itu masih kuat. Di antaranya adalah Al-Imam Yazid ibn Harun. Jadi kalau meriwayatkan dari Syarik, jadi kalau antum nanti mendapati suatu hadis sanatnya itu Syarik bin Abdullah An-Nakhai, muridnya itu Yazid bin Harun, itu hadis masih sahih. Karena hadis tersebut masih diriwayatkan di kota Wasit. Yazid ibn Harun Al-Wasiti perawi di kota Wasit. Nah, hafalan beliau itu nanti berubah pada saat apa? Pada saat beliau mendapat amanah untuk menjadi qadhi di kota Kufah, di situ mulai melemah. Hafalan-hafalannya siapa? Hafalan-hafalannya Syarik bin Abdullah An-Nakhai. Ketika mulai melemah, beliau menyampaikan hadis-hadisnya itu banyak yang tersalah. Disinilah nanti kemudian para ulama jarh wa ta'dil ketika melihat hadis-hadisnya Syarik banyak yang salah, itu pada umumnya adalah hadis-hadisnya Syarik bin Abdullah yang diriwayatkan oleh murid-muridnya yang berada di Kufah. Jadi nanti dalam menyikapi riwayatnya Syarik bin Abdullah An-Nakhai ini tidak serta-merta nanti ketika antum dapati dalam sanad ada Syarik bin Abdullah An-Nakhai maka hadisnya lemah. Enggak serta-merta seperti itu. Tapi dilihat ini hadis diriwayatkan di kota Wasit atau di kota Kufah. Kalau diriwayatkan di kota Wasit dia masih lurus. Lihatnya dari mana? Lihat dari muridnya. Muridnya itu orang Wasit atau orang Kufah. Kalau muridnya itu orang Wasit, maka hadis yang diriwayatkan di kota Wasit dan hadisnya masih kuat. Kalau diriwayatkan di kota Kufah, maka hadis tersebut diriwayatkan ini keterangan tambahan ketika Ibunda Aisyah mengatakan wa kanat awwalam ra'atin tazawwajaha ba'di. Dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ini adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelahku. Setelahku. Ini wanita pertama setelahku. Nah, tadi keterangan sebelumnya Rasulullah menikahinya setelah Ibunda Khadijah wafat, langsung dinikahi gitu. Kok ini ada keterangan lain Ibunda Aisyah duluan yang dinikahi. Maka
Bunda Saudah memberikan jatah bagian harinya itu kepada Ibunda Aisyah, maka Rasulullah nanti menggilir Aisyah itu 2 malam berturut-turut. 2 malam berturut-turut, hari ini dan esok harinya. Baru esoknya lagi baru istrinya yang lain. Nah, secara urutannya kan setelah menikahi Aisyah, Ummu Salamah dulu dinikahi. Kemarin sudah kita baca riwayat hadis yang menceritakan pernikahan Rasulullah SAW dengan Ummu Salamah. Maka nanti jatahnya itu 2 hari Rasulullah bersama Ibunda Aisyah, baru kemudian bersama Ibunda Ummu Salamah. Setelah itu menikah lagi dengan istrinya yang lain, Zainab bintu Jahash dulu. Terjadi pada tahun 5 Hijriah, pasca pertempuran Khandaq, pasca pertempuran Bani Quraisyah. Rasulullah menikahinya pada tahun kelima Hijriah, maka bertambah istri Nabi SAW pada saat itu jadi 4, dan jumlah giliran harinya juga demikian. Setelah itu terjadi perang Bani Mustalik, Rasulullah menikahi lagi Ibunda Juwairiyah bintul Harith. Dinikahi Ibunda Juwairiyah bintul Harith. Nah, yang saya belum dapati keterangan Rasulullah menikahi Hafsah itu nanti pada usia yang berapa, saya belum menelaah, belum merujuk kembali referensi yang menceritakan Rasulullah menikahi Ibunda Hafsah itu urutannya yang setelah siapa dan setelah siapa gitu. Nah, kita kembali kepada hadis Saudah bintu Zam'ah. Jika demikian, maka para ulama itu sepakat. Sepakat apa? Kalau istri yang memberikan jatah bagian harinya itu kepada madunya yang lain, kepada madunya itu harinya berurutan, maka suami boleh menggilir memberikan jatah bagian bermalamnya itu selama 2 hari berturut-turut. Sekarang permasalahannya kalau yang memberikan jatah hari ini kepada madunya, tapi urutan harinya itu berada berselang-selang atau jauh. Ini apakah boleh suami nanti memberikan giliran jatahnya itu selama 2 hari berturut-turut gitu. Misalnya seorang punya istri 4. Istri A, istri B, istri C, istri D gitu. Nah, nanti yang sudah tua kan istri A toh. Artinya karena secara biologis sudah tidak mampu lagi memberikan kewajibannya terhadap suaminya untuk melayaninya untuk kebutuhan biologis suaminya sudah tidak mampu lagi, maka memberikan jatah bagiannya kepada yang D gitu. Maka jika diberikan jatahnya kepada yang D, kan jaraknya jauh gitu. Boleh nggak nanti digabungin aja gini? Boleh, tapi dengan persetujuan dari 2 istri yang lainnya itu. Bahwasanya nanti urutan gilirannya itu diubah gitu. Semenjak jatah bagian bermalamnya itu nanti diberikan, artinya bermusyawarah dengan istri yang lainnya, boleh nggak ini dirubah? Jadi yang biasanya istri yang D ini jatahnya urutannya itu berada pada urutan keempat, dimajukan ke urutan yang kedua gitu. Itu harus dengan persetujuan dari istri yang berhak di urutan kedua, yaitu B, istri yang B. Jika yang B itu tidak memberikan, maka nanti dia menjatah harinya ya sesuai pada urutan harinya itu. Di hari yang pertama nanti karena sudah diberikan ke D, maka di hari yang pertama suami ini ke rumah yang D atau bermalam bersama yang D. Besok bermalam bersama yang B, kemudian bermalam bersama yang C, baru nanti giliran yang harinya aslinya itu istri yang D ini kembali bersama dengan istri yang D ini. Jadi di dalam 1 pekan itu 2 kali istri yang D ini. Kalau memang salah satu istrinya itu memberikan jatah bagian harinya itu sama gitu. Jatah bagiannya itu kepada madunya tertentu. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, kalau salah satu istri memberikan jatah bagian harinya itu kepada madu yang lain, tapi tidak ditentukan, nggak ditakyin. Ini
jatah hariku ambil saja siapa yang mau gitu. Yang 3 ini berebutan nggak? Ya kalau istrinya 3. Misalnya ada yang 3 ini berebutan nggak gitu. Nah maka yang demikian ini kembali kepada musyawarah. Syariat tidak menetapkan ketentuannya. Kalau nanti terjadi kasus yang seperti ini bagaimana? Ini dikembalikan kepada musyawarah. Intinya di dalam rumah tangga itu apa? Komunikasi yang perlu dikedepankan. Bisa nanti misalnya istri yang A ini kan tadi sudah tidak mampu lagi untuk memberikan pelayanannya untuk kebutuhan biologis suaminya, diberikan kepada madunya yang lain karena nanti khawatir untuk melukai hati yang lain, kok yang dikasih ke yang itu kok nggak dikasih ke saya aja misalnya gitu kan. Akhirnya karena dia khawatir misalnya ya, maka nanti dikasihkan siapa aja yang mau. Nah, ketika siapa aja yang mau gini ya tambah berantem kan nanti. Kalau untuk mencegah terjadinya berantemnya ini supaya nggak diperebutkan, bisa saja nanti dimusyawarahkan. Ketika dimusyawarahkan nanti dibuat satu hari yang bebas gitu. Satu hari yang bebas nanti ditentukan untuk giliran lagi. Misalnya dalam pekan ini kan satu hari yang bebas satu. Satu hari yang bebas dalam satu pekan itu menjadi haknya yang B misalnya. Nanti pekan depan hari yang bebas itu menjadi haknya yang C. Pekan depannya lagi hari yang bebas itu menjadi hak yang D. Itu terserah. Menggilirnya itu terserah, yang jelas harus ada komunikasi dan prinsip keadilan harus dijunjung tinggi di dalam melakukan poligami ini. Jadi demikian. Nah, hadis Saudah bintu Zam'ah ini adalah peristiwa yang menjadi sababun nuzul dari kalam Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa yang sudah kita baca kemarin pada pertemuan sebelumnya, yaitu surah An-Nisa ayat 128. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkalam, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuza. Jika seorang istri itu khawatir dari suaminya melakukan nusyuz, melakukan kedurhakaan terhadap suaminya, au i'radan, atau dia khawatir suaminya berpaling dari dia kemudian menceraikan dirinya, fala junaha alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Maka tidak ada dosa, artinya tidak mengapa bagi keduanya untuk melakukan islah. Nah, islah yang dimaksud ini apa sih? Islah yang dimaksud ini kompromi untuk menggugurkan haknya. Di sini kan Ibunda Saudah menggugurkan haknya, menggugurkan hak untuk bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Hal ini dilakukan dalam rangka sulh. Dalam rangka sulh itu apa? Agar beliau tidak diceraikan. Di sini Ibunda Saudah memandang lebih utama beliau wafat dengan menyandang status sebagai istri Rasulullah, dan beliau wafat bersama dengan istri-istri Rasulullah yang lain menuju ke surga, nanti berada bersama dengan suaminya di surga. Ini beliau lebih mengutamakan itu daripada haknya di dunia untuk bermalam bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kemarin saya sampaikan ini ada teladan dari Ibunda Saudah radhiyallahu anha bagi para istri yang memang sudah tidak mampu lagi untuk memberikan pelayanan secara biologis kepada suaminya. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di sini di dalam surah An-Nisa ayat 128 ini, wassulhu khair. Islah yang demikian ini adalah lebih baik gitu. Wa uhdiratil anfusyuh, meskipun dalam tiap-tiap jiwa itu dihadirkan perasaan untuk pelit. Perasaan untuk pelit itu kan keengganan untuk memberikan hak kita, keengganan untuk menggugurkan hak kita. Ini baik laki-laki maupun perempuan punya itu gitu loh. Untuk si istri punya keengganan untuk memberikan haknya bermalam atau haknya untuk dibagikan dengan wanita lain. Rata-rata wanita seperti itu. Nah, nanti
Laki-laki juga punya kecenderungan itu, kecenderungan pelit. Kecenderungan pelit untuk memberikan kasih sayang kepada istri yang kurang dia senangi. Ketika nanti poligami. Kecenderungan hatinya nanti ada seperti itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fala tamilu kullal mail." Jangan kamu turuti kecenderungan hati itu hingga kamu tidak berlaku adil terhadap mereka dan memberikan giliran untuk bermalamnya itu, bagian untuk bermalamnya itu tidak secara adil. Tidak boleh demikian. Di awal ayat ini turun, tapi kemarin kan kita sudah membahas bahwasanya pendapat yang saya pandang rajih dari para ulama dan ini dipegang oleh mayoritas ulama, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak wajib untuk memberikan jatah bermalam kepada istri-istrinya itu secara adil. Terserah Rasulullah nanti mau bermalam sama istri yang mana itu boleh, tapi Rasulullah tetap melakukan pembagian malam itu secara adil. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan husnul khuluq, menunjukkan indahnya akhlak dan perangai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih kesempatan untuk boleh tidak adil, tapi beliau masih adil. Nah, bagi yang tidak diberikan kesempatan untuk adil, suami-suami yang kan tidak seperti Rasulullah dikasih kekhususan untuk boleh tidak adil. Artinya masih wajib adil. Itu pun terkadang tidak adil, bukan terkadang, bahkan sering nggak adil. Karena belum mempelajari sunnahnya Rasulullah ini, nanti kalau sudah ada masalah baru datang ke ustadz. Tolong nasihati istri saya supaya ini. Antum yang bikin masalah kok. Ustadznya suruh nyelesaikan gitu. Jadi hati-hati bagi para suami yang tidak berlaku adil. Saya sudah sampaikan di balik fasilitas kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini ada konsekuensi tanggung jawab. Semakin bertambah kenikmatan itu, semakin bertambah tanggung jawabnya. Diberi kenikmatan berupa harta yang banyak, semakin banyak tanggung jawabnya. Diberi kenikmatan berupa ilmu yang banyak, semakin banyak tanggung jawabnya. Tanggung jawab untuk menyampaikan, mengajarkan kepada umat itu semakin banyak. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sedikit dari ilmunya bagi saya mengamanahkan ilmu Allah Subhanahu wa taala masih sedikit mengamanahkan ilmu kepada saya, yaitu di bidang hadis. Saya sudah punya tanggung jawab untuk menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada masyarakat kaum muslimin. Gimana nanti ketika Allah menambah lagi amanat ilmu ini di fikih, kemudian yang di mana lagi di sejarah, maka semakin bertambah nanti tanggung jawab yang harus saya emban gitu. Jadi jangan antum kira sepele amanah itu gitu loh. Nah, ini menunjukkan husnul khuluqnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang lebih menjelaskan lagi husnul khuluqnya Nabi, bagaimana beliau memperlakukan istri-istrinya itu dengan sangat baik, memperlakukan keluarganya itu dengan sangat baik. Ada di hadis setelah ini, yaitu hadis yang ke-6 di dalam Babul Qasam ini, yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha juga. Qala wa an Urwah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, ponakannya Aisyah. Karena ibunya Urwah ini adalah Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar, ibunya itu namanya Qutailah. Pada saat sebelum Fathu Makkah, Qutailah ini masih kafir. Asma sudah hijrah bersama dengan Abu Bakar ke Madinah. Suatu saat Qutailah, ibunya Asma ini datang ke mana? Ke Madinah. Datang ke Madinah untuk apa? Untuk mengunjungi putrinya. Belum diizinkan untuk masuk. Kenapa? Karena ibunya masih
masih kafir. Tanya sama Rasulullah dulu. La tadkhuli hatta asta'dina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai saya izin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah kalam Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian di dalam agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian dan kalian berlaku adil terhadap mereka. Allah justru menyenangi orang-orang yang berlaku adil. Maka setelah turun ayat ini, kita kaum muslimin ini bahkan diperintahkan oleh Allah untuk memperlakukan secara adil orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Dalam hal ini Asma kemudian menerima kedatangan ibundanya itu yang bernama Qutailah tadi. Adapun ibundanya Aisyah namanya Ummu Ruman, istrinya Abu Bakar juga gitulah. Jadi Aisyah dengan Asma ini satu ayah beda ibu, saudari sebapak dan berbeda ibu. Urwah Ibnu Zubair adalah putranya. Jadi keponakannya. Karena keponakannya maka mahramnya Aisyah. Ini satu keutamaan yang Allah berikan kepada Urwah. Jadi untuk bisa datang kepada Aisyah itu tanpa hijab. Sementara kaum muslimin yang lain kalau mau menuntut ilmu dari Aisyah radhiyallahu anha ada hijabnya. Harus dibalik tirai menanyakan. Karena beliau adalah ummul mukminin. Adapun yang menjadi mahramnya bisa datang kepada Aisyah tanpa ada hijab. Maka mengatakan apa? Beliau meriwayatkan dari Aisyah, ya bena ukhti, wahai putra dari saudariku. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dana ala ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan sesuatu yang lebih kepada salah satu di antara kami fil qasmi dalam hal pembagian jatah bermalam. Min mukthihi indana dalam pembagian jatah bermalam bersama kami. Enggak pernah kami itu dikasih lebih, kamu jatahnya apa? 3 malam. Nanti bulan depan saya mau bermalam sama ini saja, yang lain ditinggalkan. Tidak demikian. Kana la yufaddilu. Tidak melakukan yang demikian. Jadi yang lain dikasih sehari, kasih sehari juga. Kecuali untuk Aisyah ini karena tadi ada pemberian dari Saudah. Wa kana qalla yaumun illa wa huwa yatufu alaina jami'a. Sangat jarang dari hari-hari yang beliau lalui untuk beliau tidak mampir bertemu dengan kita. Selalu Rasulullah SAW di setiap harinya menyempatkan untuk menemui semua dari kita. Mengunjungi nanti rumahnya Ummu Salamah setelah bercengkrama untuk ngobrol gitu kan. Layaknya suami istri gitu kan. Dan kehalalan suami istri. Nanti datang lagi ke rumah Zainab, bagaimana keadaanmu gitu kan. Tanya bagaimana keadaan, rumah gimana, ada yang bisa dimakan atau tidak gitu kan. Kebutuhan apa, minyak goreng habis kan. Kalau zaman Nabi enggak goreng gitu loh. Makanya apa? Rasulullah sehat, para sahabat sehat, enggak makan gorengan. Nah, yang seperti ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tiap hari itu mengunjungi rumah-rumah tempat kediaman istri-istrinya. Illa wa huwa yatufu alaina jami'a fayadnu min kulli imra'atin. Rasulullah mendekat dengan istri-istrinya. Di hari yang bukan menjadi bagian jatahnya Rasulullah bermalam, Rasulullah tetap mendatangi. Yadunu itu mendekat. Mendekat dalam artian apa? Ya layaknya suami istri mau bercumbu rayu itu boleh.
lakukan, mau mencium istrinya, memeluk istrinya gitu kan. Meskipun itu bukan pada jatah bagian harinya. Tapi apa kata Ibunda Aisyah, min ghairi masis, tanpa melakukan hubungan badan. Yang memiliki hak untuk melakukan hubungan badan dengan suami adalah istri yang mendapatkan jatah bagian harinya. Kalau misalnya hari Senin itu adalah jatah bagian dari A, maka melakukan hubungan badannya nanti dengan istri A gitu. Adapun istri B, C, D gitu. Boleh ketemu, boleh bercengkrama, boleh bersenda gurau, boleh bercumbu rayu, boleh melakukan peluk-pelukan, silahkan. Mau gombal-gombalan, silahkan. Tapi tidak melakukan hubungan badan terhadap istri yang bukan jatah bagiannya. Hadis ini ketika saya pelajari dulu bersama dengan Syekh Abdurrahman Asy-Syamrani, hafizahullah. Ada salah seorang sahabat kami yang saya masih ingat. Beliau menanyakan, "Syekh, limadza la yajuzul jima'?" Kenapa kok enggak boleh berjima' terhadap istri yang bukan jatah bagian harinya? Maka Syekh guru kami balik bertanya kepada beliau. Jadi sebelum antum tanyakan ya, saya sampaikan dulu sudah ada yang nanya gitu. Pertanyaan ini. Kenapa kok nggak boleh jima gitu? Nggak boleh melakukan hubungan badan kalau bukan pada istri yang memiliki jatah bagian harinya pada saat itu. Syekh balik bertanya, "Tazawwajta?" Kamu sudah nikah belum? Kata Syekh. "La ya Syekh, lam atazawwaj ba'd." Saya belum nikah. Lidzalika tas'al. Makanya kamu tanya kayak gini, gara-gara kamu belum nikah gitu. Maka Syekh mengatakan, alladzi tazawwaja aktsaru fahman li hadzal hadithi mimman lam yatazawwaj. Yang sudah menikah akan lebih paham, lebih faqih terhadap hadis ini melebihi mereka yang belum menikah. Insyaallah antum akan tahu jawabannya kenapa kau enggak boleh nikah dulu. Nanti tahu. Tapi karena amanat ilmu gitu kan, Syekh menyampaikan bocorannya. Kalau dia melakukan hubungan badan terhadap istri yang bukan memiliki jatah bagian harinya pada hari itu, gitu. Syekh mengatakan intahat salahiyatuhu. Habis masa berlakunya, expired gitu loh. Akhirnya nanti istri yang menjadi yang memiliki jatah harinya pada hari itu akan mendapat sisa-sisanya saja dari suaminya setelah dia melakukan hubungan badan kepada istri yang tidak menjadikan jatah harinya. Pada saat itu maka suami telah melakukan kezaliman. Ini makanya Rasulullah tidak demikian. Apakah tidak boleh sama sekali? Boleh. Nanti akan kita baca di nggak dihadirkan di sini. Dia ada di bab haji. Hadisnya ada di bab haji dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah itu menggauli istrinya, berhubungan badan dengan istrinya dalam satu malam 9-9-nya. Jadi kalau memang nanti memberikan kepada istri yang bukan jatah harinya pada hari itu, berikan pula kepada yang lainnya di hari itu juga. Sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan ketika beliau hendak berangkat menuju Mekah di saat pelaksanaan haji wada. Jadi demikian. Nah, kalau antum mampu seperti itu nggak apa-apa. Hatta yablugha allati huwa yaumuha. Sampai ketika Rasulullah SAW itu berakhir di rumah istri yang memiliki jatah bagiannya pada hari itu, fayabitu indaha. Baru kemudian Nabi SAW bermalam bersama dengan istri yang memiliki jatah bagian harinya pada hari itu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal lafdhu lahu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud, dan redaksi hadis ini adalah redaksinya Imam
Abu Dawud. Wa sahhahahu Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Imam Hakim. Faidah di sini, hubungan badan di sini oleh Ibunda Aisyah disebutkan dengan kosakata masis, massa yamassu. Massa yamassu itu secara bahasa artinya menyentuh. Maka faidah di sini, di dalam nas-nas syariat, ini yang saya temukan ya, di dalam nas-nas syariat, apabila ada kata-kata sentuh, kemudian objek yang disentuh adalah wanita, maka yang diinginkan, yang dimaksudkan dari itu adalah hubungan badan. Antum perhatikan di dalam Al-Quran, surah Ali Imran misalnya. Di dalam surah Ali Imran, Ibunda Maryam radhiyallahu anha mengatakan apa? Anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Bagaimana aku bisa mendapatkan anak sementara aku belum pernah yamsasni, belum pernah disentuh oleh laki-laki. Apa maksudnya sentuh itu? Maksudnya sentuh, masa dicolek cek gitu aja bisa hamil? Enggak. Maka maksudnya sentuh adalah melakukan hubungan badan. Belum ada laki-laki yang pernah melakukan hubungan badan denganku, bagaimana aku bisa memperoleh seorang anak? Nah, dari sini kita bisa ambil satu kesimpulan untuk menafsirkan kalam Allah Azza wa Jalla di surah Ali Imran, di surah Al-Maidah ayat 6 dan di surah An-Nisa ayat 43 tentang pemaknaan aula mastumun nisa, yaitu kalian menyentuh istri-istri atau menyentuh wanita, ini membatalkan wudhu atau tidak. Maksudnya menyentuh di sini adalah jima. Karena nanti antum lihat dari nas-nas syariat, kalau disebutkan mas menyentuh, terus kemudian objeknya adalah wanita, maknanya itu adalah berhubungan badan. Contohnya di ayat tentang Ibunda Maryam tadi, kemudian di hadis ini, maka kita bawa pemaknaan ini kepada pemaknaan ayat surah Al-Maidah ayat 6 itu, bahwasanya yang dimaksud dengan pembatal wudhu yang menyentuh wanita adalah melakukan hubungan badan dengan wanita. Itu yang batal. Kalau menyentuh cek gitu saja, itu tidak membatalkan. Ini pendapat yang saya pegang. Tentunya ini ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau permasalahannya itu khilafiyah, ambil yang dalam pandangan antum kuat. Dalam hal ini yang dalam pandangan saya kuat adalah ini, gitu kan. Jadi menyentuh bukan menyentuh kulit. Namun nanti dengan pendapat yang lain, antum tidak layak untuk menyalah-nyalahkan. Karena masing-masing ulama telah mengerahkan segala kemampuannya untuk ijtihad menarik satu kesimpulan hukum dari ayat maupun kemudian sunnah-sunnah Nabi yang ada ini. Sampai di sini insya Allah kita akhiri pelajaran kita untuk hadis ini. Nanti setelah salat isya, bagi antum yang ada pertanyaan kami persilahkan. Bagi teman-teman yang mungkin nanti nggak ada pertanyaan, bisa langsung untuk kembali ke rumahnya, atau kemudian dia ada hajat lagi, kami persilahkan. Jadi demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kami diberikan amanat untuk memimpin sebuah pondok pesantren yang kawasannya terletak di komplek Masjid Bintang Sunnah, Perumahan Gria Anggur, Jalan Anggur, Samarinda, Kalimantan Timur. Pondok pesantren tersebut kami namakan dengan Pondok Abu Bakar, di mana di pondok ini kami berupaya untuk mendidik
santri-santri kami, santri-santri yang dititipkan kepada kami sebagai kader-kader dai, kader-kader yang nantinya kami harapkan akan meneruskan perjuangan dakwah khususnya di kota Samarinda. Di sini kami membuka sebuah program yang kami titik fokuskan pada hafalan Al-Quran, hafalan hadis, juga bahasa Arab, yang nantinya kami harapkan santri-santri kami setelah selesai mereka memiliki bekal hafalan Al-Quran, bekal hafalan hadis, juga mampu menggunakan bahasa Arab, baik bahasa Arab dalam percakapan maupun bahasa Arab untuk membaca kitab-kitab dan membuka khazanah-khazanah keilmuan. Alhamdulillah saat ini kami sudah memiliki 6 orang santri. 6 orang santri ini sebagian sudah ada yang memiliki bekal hafalan 1 juz, sebagian lagi bahkan sudah lebih dari 1 juz, ada yang 2 juz, bahkan ada yang 3 juz. Dari sisi hafalan hadis, mereka masih fokus untuk menghafalkan hadis-hadis yang ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah, kegiatan yang dilakukan oleh santri-santri di sini dilakukan selama 24 jam, mulai dari mereka bangun tidur di jam 4 sebelum subuh, mereka persiapan untuk pergi ke masjid. Kemudian mereka memurojaah hafalan yang sudah mereka dapatkan pada hari sebelumnya, sholat subuh. Setelah sholat subuh mereka persiapan untuk makan, sarapan, dan seterusnya. Baru kemudian mereka masuk ke dalam kelas dan mulai proses belajar mengajar sampai selesai, sampai sebelum sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kami fokuskan mereka untuk beristirahat. Kemudian sampai sholat asar. Setelah sholat asar mereka dilanjutkan dengan pembelajaran bahasa Arab sampai sebelum maghrib. Kemudian setelah maghrib kami fokuskan mereka untuk makan malam. Setelah makan malam sampai sholat isya. Setelah sholat isya kemudian kami fokuskan mereka untuk memorojaah hafalan-hafalan lagi, baik itu hafalan yang sudah mereka dapatkan hari sebelumnya maupun hafalan yang akan mereka setorkan keesokan harinya. Keterampilan yang sampai saat ini sudah kami berikan kepada anak-anak adalah keterampilan komputer, keterampilan ilmu dan teknologi, informasi dan teknologi, yang kedepannya juga akan kami lengkapkan dengan keterampilan-keterampilan yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan santri-santri kami, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, yang kira-kira dapat menunjang, yang kira-kira dapat mereka gunakan untuk bertahan hidup saat mereka terjun ke dunia dakwah nanti. Mungkin sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Kami memohon doa dan dukungan kepada para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kami perjuangkan di Pondok Abu Bakar ini menjadi barokah dan dapat bermanfaat bagi seluruh umat, khususnya bagi kami yang tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair, karena semua perkaranya itu adalah kebaikan bagi dirinya. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapati
satu kebahagiaan, satu kenikmatan, dia bersyukur. Maka yang demikian adalah kebaikan bagi dirinya. Sebelumnya tadi ada penggalan yang saya lewati dari hadis ini, bahwasanya kebaikan yang demikian laisa li ahadin illa li mu'min, kata Nabi. Kebaikan yang ini tidak diberikan kecuali kepada orang yang barra ini musibah, perkara yang tidak disenangi, dia menimpa dirinya, maka dia bersabar. Karena khairan lahu, yang demikian menjadi kebaikan bagi dirinya. Maka berdasarkan hadis ini, ikhwas sekalian, senjatanya kaum muslimin setelah doa yang disampaikan oleh Nabi SAW, ad-doa silahul mu'min, doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Maka setelah doa, setelah kita bertawakal menyerahkan kepada Allah, senjata selanjutnya yang kita dasarkan pada hadis ini adalah sabar dan syukur. Nah, kalau kita bawa ke dalam konteks pernikahan dan poligami ini, seorang mukmin yang bersyukur dan bersabar, insya Allah nggak ada masalah. Allah, syukur itu apa sih? Syukur itu ridho terhadap apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Itu syukur. Sementara sabar menahan diri untuk melakukan perkara-perkara yang buruk. Baik itu buruk dalam pandangan syariat maupun itu buruk yang mendatangkan akibat yang tidak baik bagi pihak-pihak manapun gitu. Bersabar. Nah, dua senjata ini, syukur dan sabar, ketika kita bawa ke dalam konteks pernikahan dan konteks poligami ini, insya Allah segala perkara itu akan nyaman. Teman-teman yang belum Allah beri kesempatan untuk menikah, maka bersyukur. Bersyukur kenapa? Sampai pada saat belum menikah ini, Allah masih menghindarkan dari perzinaan. Di tengah fitnah zaman ini, fitnah wanita yang semakin menjadi-jadi, fitnah-fitnah yang lainnya lagi, fitnah-fitnah yang ada di media-media sosial. Maka bersyukur meskipun belum menikah, tapi masih terhindar dari apa? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat bagi dia, memberikan kasih sayangnya bagi dia untuk terhindar dari perzinaan dan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu syukurnya. Kemudian bersabar. Bersabar apa? Untuk berjuang. Misalnya belum menikah sebabnya apa? Belum mampu secara finansial. Bersabar kemudian untuk mengumpulkan dana untuk menikah. Bersabar untuk mencari pasangan yang halal dan kemudian cocok untuk dirinya, untuk dia berumah tangga ke depannya. Melamar seorang wanita terus nggak diterima gitu kan. Sabar. Emang perempuan dia aja. Akan Allah jadikan yang lebih baik. Jadi bagi teman-teman mungkin yang sudah melamar, ditolak, melamar, ditolak, melamar, ditolak gitu. Yang demikian ini jadikan jadikan satu motivasi husnuzon kepada Allah. Ditolaknya ini karena wanita itu enggak baik bagi Anda. Maka Allah takdirkan dia menolak lamaran Anda. Dia tidak baik bagi Anda dan tidak baik bagi keluarga Anda, tidak baik bagi kehidupan rumah tangga Anda kelak. Husnuzon kepada Allah. Maka dengan demikian nanti bisa bersabar dan bersyukur dengan ketentuan Allah, mungkin masih belum bisa menikah. Teman-teman mungkin yang punya istri baru satu,
Yang namanya laki-laki mungkin ada keinginan untuk 2, untuk 3, untuk 4. Wajar laki-laki demikian. Maka bersyukurlah Allah kasih 1. Gitu kan. Mau 2, 3, 4 bersabarlah. Gitu. Bersabarlah untuk tidak melakukan hal-hal yang Allah murkai, perzinaan, atau nanti perkara-perkara yang di dalamnya ada nilai maksiat hingga menjadikan pernikahan itu tidak ada keberkahannya. Maksud saya apa? Nikah siri. Jangan. Ini ada kemaksiatannya nikah siri itu. Maksiat terhadap apa? Waliul amr. Maksiat terhadap pemerintah. Ini seringkali diteriakkan di pengajian-pengajian manhaj. Taat waliul amr, taat waliul amr, taat waliul amr, taat waliul amr. Giliran mau poligami nikah siri. Kemana manhajnya gitu loh. Taat waliul amrnya di mana? Dalam hal ini sabar. Sabar untuk apa? Sabar membujuk istrinya misalnya kayak gitu. Kemudian bersyukur istrinya 1. Kan Allah yang sudah menjamin. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambahkan buat kamu. Tambah apanya? Allah Ta'ala a'lam. Bisa Allah tambahkan istrinya. Kapan? Kalau enggak di dunia, nanti ditambah di akhirat. Maka berbahagialah. Mungkin teman-teman yang masih punya istri 1, punya keinginan poligami, tapi istrinya cemburunya minta ampun karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menegaskan dalam Al-Quran, wa uhdiratil anfusus syuh, jiwa ini memang dihadirkan perasaan untuk pelit dan tidak ingin berbagi. Ada kecenderungan itu di dalam jiwa ini. Maka yang demikian bersyukur nanti kalau tidak dapat kesempatan di dunia ini untuk berpoligami, beristri lebih dari 1, Allah sudah jaminkan bagi setiap orang mukmin itu minimal 2 istrinya di surga dari berupa bidadari. Gitu. Maka yang lain-lain nanti ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesuai dengan kehendak Allah, nanti menambahkannya sesuai dengan ketaatan. Jadi untuk permasalahan yang nikah siri ini, kemaksiatannya tadi itu jelas karena tidak taat dengan waliul amr. Efeknya, sekarang saya ingin menyampaikan efeknya gitu loh. Efeknya apa? Nanti ada kezaliman untuk istri yang kedua karena tidak dicatat secara hukum. Imbasnya nanti dari anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan itu perlu mendapatkan pelegalan dari pemerintah untuk identitas dirinya nanti dia masuk sekolah. Mesti nanti data-data yang diminta apa? Buku nikah mana? Akte kelahiran, bikin akte kelahiran dari buku nikahan. Karena dalam akte kelahiran negara bersaksi gitu kan. Negara ini menyaksikan bahwasanya anak yang bernama ini lahir dari pasangan ini dan ini. Nah, pembuktiannya lahir dari pasangan ini dan ini dari mana? Dari pencatatan itu tadi, pencatatan nikah. Dan alhamdulillah negara kita sudah memfasilitasi pencatatan nikah itu berdasarkan aturan agama, aturan syariat Islam. Alhamdulillah ini perjuangan teman-teman di parlemen dahulu untuk menggolkan undang-undang pernikahan ini. Dan alhamdulillah inilah syariat Islam yang diakui oleh negara kita. Perlahan. Mudah-mudahan nanti ke depan ada tambah syariat-syariat lain yang diakui oleh negara kita. Perbankan syariah kan belum 100%. Mudah-mudahan nanti ke depan ada perbankan syariah, undang-undangnya tigol 100% gitu kan. Kita doakan mungkin saudara-saudara kita yang berjuang di parlemen, yang ada di parlemen itu untuk berjuang gitu loh. Yang ada di parlemen bukan diem aja gitu kan. Ini memperjuangkan nasib umat Islam gitu kan. Aturan-aturan ini dilegalkan secara hukum di negara kita. Mudah-mudahan ini terwujud suatu saat. Nah ini nanti efeknya bagi anak dan lain sebagainya itu ke depan seperti itu. Maka
yang demikian ini seperti nikah siri sebenarnya pihak Kementerian Agama melalui kantor urusan agama itu memberikan kesempatan kepada mereka yang sudah nikah siri, ayo catatkan. Mereka membuka pintu gitu loh bagi kaum muslimin yang nikah siri. Masalahnya sekarang kan yang nikah siri ini kenapa sih? Kepengen poligami tapi takut apa? Takut nggak diizinin sama istri gitu. Hingga ketika dia ke KUA nggak bisa mencatatkan karena istri yang pertama nggak mengizinkan atau dan lain sebagainya. Kalau memang takut ya sabar gitu loh. Kalau memang takut sabar. Jangan karena ketakutannya hingga kemudian tidak sabar menzalimi pihak-pihak tertentu, menzalimi istri yang kedua, dia nggak dapat hak untuk diakui pernikahannya secara hukum negara. Anak-anak yang dilahirkan nanti tidak bisa kesulitan untuk mendapatkan pelegalan identitas seperti itu. Urusannya sulit. Kayak demikian kami nasihatkan bahwasanya syukur dengan sabar itu adalah senjatanya kaum muslimin. Hadhihi nasihatun li, ini nasihat untuk diri saya sendiri dan kemudian untuk kaum muslimin umumnya, karena banyak masalah-masalah yang terjadi itu gara-gara ini. Keinginan untuk menikah ada gitu kan. Untuk menikah lagi maksud saya, keinginan untuk menikah lagi ada, tapi ada halangan ini, halangan itu, takut ketahuan ini, takut ketahuan itu. Kalau memang mau menikah lagi, gentle gitu. Laki-laki gentle, berani. Kalau nggak berani sudah. Misalnya berani gitu kan, takut sama istri pertama, takut sama mertua, laki-laki. Maka tunjukkan bahwasanya seorang laki-laki itu adalah seorang yang bertanggung jawab. Ini laki-laki bertanggung jawab. Orang yang beriman itu bertanggung jawab gitu loh. Seorang mukmin itu bertanggung jawab terhadap keputusan yang dia ambil, terhadap langkah yang dia tentukan. Dia bertanggung jawab di situ. Mudah-mudahan nasihat ini menjadi bahan renungan kita semua. Jika antum nanti punya saudara yang mungkin punya kasus yang seperti ini gitu kan. Saya punya tetangga dahulu seperti itu, karena nikahnya nikah siri, akhirnya si suaminya ini kabur gitu kan. Ya, dari awalnya kan nampak Dari awalnya nampak bertanggung jawab, maunya gini-gini. Ternyata kata-kata gombal gitu kan. Habis nikah kemudian udah tahu rasanya ditinggalin. Ini yang kenapa kok harus diikat dengan ikatan pernikahan dan kemudian ada kekuatan hukum yang melindungi. Kalau ini terjadi, misalnya ya, pihak suami nggak bertanggung jawab terhadap istri, istri bisa menuntut di meja pengadilan. Kalau nggak punya pencatatan pernikahan, dia sudah nikah kayak gitu kan, mau ngadu ke pengadilan, ini suami saya nggak kasih nafkah misalnya kayak gini. Buktinya mana itu suami Anda gitu loh. Hukum nggak mengakui yang itu. Hukum di negara kita nggak mengakui, dia nggak bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keadilan di meja pengadilan. Kalau itu yang terjadi gimana? Ya sabar lagi. Kenapa sabar? Pohon yang Anda tanam, buahnya Anda sendiri yang metik. Anda menentukan nikah siri, kalau terjadi begini, dan begitu, buahnya Anda sendiri yang menikmati. Anda sendiri yang menikmati. Dari awal pernikahan siri itu ada nilai maksiatnya, maka ketika Allah jadikan rumah tangganya itu di kemudian hari tidak berkah, rumah tangganya di kemudian hari ada masalah, itu adalah akibat dari apa? Dari awal mula pintu yang dipilihnya itu bukan pintu yang berberkah. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita untuk menentukan langkah ke depan. Syariat memberikan fasilitas kemudahan, fasilitas untuk menikah lagi, namun dibalik menikah itu gitu kan ada tanggung jawab. Nanti di hadis terakhir dalam bab ini peringatan keras dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau nanti membawakan hadis yang nggak ada hubungannya dengan poligami tapi dimasukkan di dalam bab poligami ini. Kenapa itu? Insya Allah kita bahas nanti pada kesempatan selanjutnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binsun TV,
Saluran dakwah Samarinda.